Nama saya Ramadan Syaputra. Saya pengusaha kaktus. Alamatnya di Securai, Kampung Jawa. Alasan saya memilih tanaman kaktus karena dia gampang sekali dirawat. Dia tidak perlu disiram setiap hari, dia cukup disiram seminggu sekali. Yang penting dia tidak terkena hujan dan air yang berlebihan karena akan menyebabkan kebusukan pada tanaman. Untuk pasaran kaktusnya, saya marketnya sebenarnya untuk anak-anak muda karena sebagai souvenir atau hadiah-hadiah ulang tahun, tetapi karena sekarang lagi musim-musimnya ya, jadi saya pasarkannya dari WhatsApp, dari Instagram, kemudian dari Facebook, dari marketplace ya, seperti yang biasa pada umumnya. Dan kemudian saya untuk bulan depannya itu kemungkinan akan buka di Shopee marketnya. Kemudian untuk kisaran permodalan kaktus ini kalau dihitung-hitung sekitaran 30-an juta ya barangkali, karena koleksinya sudah cukup banyak dan bukan cuma kaktus tapi tanaman hias lainnya juga ada, tapi saya fokusnya memang di kaktus. Nah, untuk menarik konsumen sendiri ya saya paling tidak harus banyak variasinya. Nah, paling tidak saya ini saya ambil barang memang dari Lembang karena saya sedang mengembangkan bagaimana proses grafting sendiri. Tapi untuk saat ini karena yang di belakang sedang berproses, jadi saya beberapa barang ini mengambil dari luar kota. Jadi grafting ini dia berbagai macam, dia menggunakan batang buah naga, kemudian kaktus-kaktusnya inilah yang kita tempelkan sehingga dia pertumbuhannya lebih cepat dan dia kita lihat ini sedang berbunga ya. Untuk omsetnya sendiri kalau dihitung per bulannya itu bisa dapat 2 sampai 3 jutaan lah ya. Nah, itu perkiraan untuk bersihnya saja. Untuk modal untuk membeli tanamannya dan segala macam itu satu bulan kira-kira ada 10 sampai 20 juta. Karena kan kita ada perputaran barang dan sebagainya. Untuk lamanya usaha ini sebenarnya sudah sejak 5 tahun yang lalu, jadi semenjak selesai kuliah. Tapi untuk hobinya sendiri sebenarnya sejak kecil. Dan untuk mengembangkan kaktus bisa sebanyak ini itu kurang lebih sudah 3 tahun belakangan. Tapi untuk dipasarkan itu kurang lebih usianya sudah 1 sampai 1,5 tahun. Untuk kesulitannya sendiri dalam hal kaktus ini, dia sedikit sulit untuk dirawat karena pada proses pengiriman yang cukup lama ya. Kalau seandainya saya belanja di luar kota, jadi ada beberapa barang yang kadang busuk begitu. Jadi ya teknisnya sebenarnya kembali lagi ke petani yang di sananya, bagaimana dia packing dan mengirim barang sehingga dapat selamat kemari. Nah, kalau seperti itu ya memang kalau dihitung-hitung ya memang lumayan juga untuk kehilangan modal beberapa gitu kan. Jadi tetapi untuk menutupi itu ya saya caranya bagaimana supaya kaktus ini lebih cepat berkembang begitu kan. Jadi varietasnya itu menjadi lebih banyak. Jadi ada beberapa yang memang saya silang-silangkan untuk menghasilkan varian-varian yang baru gitu. Jadi ya begitulah. Untuk pelanggan sendiri, sebelumnya saya ajarkan dulu, saya jelaskan bagaimana cara perawatannya. Jadi jangan sampai ketika sudah membeli barang yang mahal itu atau minimal yang murah, yang untuk pemula saja, itu saya ajarkan bagaimana cara perawatannya. Jadi mereka juga paham teknisnya untuk penyiraman, untuk perawatan, kemudian bagaimana dia terkena cahaya matahari dan sebagainya. Kemudian kendala-kendala yang sering dialami pelanggan kalau dia masalah kaktus ini ya busuk biasanya. Itu kenapa? Karena mereka menyiramnya terlalu berlebihan. Padahal sebelumnya sudah saya jelaskan, tapi karena mereka coba bereksperimen segala macam, maka terjadi kebusukan dan ya lumayan juga sebenarnya harganya yang dibeli konsumen. Tapi ya kembali lagi kalau memang mereka paham, lama-lama terbiasa. Ya itu faktor bagaimanalah dia terbiasa nanti memegang tanaman itu.
intinya kalau kita ingin menjadi pengusaha untuk tanaman hias ya, khususnya memang saya sebenarnya di kaktus, tetapi paling tidak saya juga akan bervariasi untuk menjaga kestabilan pasar ya. Kalau misalkan pelanggan saya nanti nanyanya kaladium atau nanyanya aglonema, paling tidak saya ada beberapa koleksi. Memang, nah itulah dia cara kita biar supaya pelanggan itu tertarik. Jadi dia kalau ke kebun kita itu berkunjung, nggak itu aja yang dilihat. Kemudian untuk quartznya sendiri ya jangan pernah menyerah, usaha aja terus, nanti pasti rezekinya masing-masing juga sudah diatur sama Allah. Kemudian kalau masalah ya pasti banyak modal yang akan terkuras untuk membuat dia paling tidak tamannya atau tanamannya begitu kan. Tapi ya itulah, kalau kita menekuni satu usaha, apapun hasilnya pasti jadi puas sendiri. Karena memang kita punya usaha sendiri, kena hobi sendiri, ya hobi menghasilkan apalagi begitu kan. Apalagi zaman sekarang ya syukur alhamdulillah karena lagi pada musim-musimnya. Jadi ya banyak-banyak pelanggan yang datang dari luar kota juga banyak kemari gitu untuk lihat-lihat tanamannya.